kalian hari ini? Semoga kalian sehat semuanya ya, terutama anak-anak kelas 3E, F, G, dan H. Dan ingat, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari COVID-19. Nah, hari ini kita akan belajar menghafal surat An-Nasr dan artinya. Mari kita sama-sama membaca surat An-Nasr dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah anak-anak, demikian tadi pembacaan surat An-Nasr dan artinya. Bu Guru berharap anak-anak semuanya bisa menghafalnya ya. Baik, jika kalian sudah dapat menghafalnya, hari ini Bu Guru akan memberikan kuis kepada kalian. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, manakah yang termasuk ayat ke-1 dari surat An-Nasr berikut ini? Kalian pilih? Ya, silahkan. Kira-kira jawabannya apa? Iya, kalian hebat. Pertanyaan kedua, manakah ayat kedua dari surat An-Nasr berikut ini? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, kalian memang anak pintar. Sekarang pertanyaan yang ketiga, manakah ayat ketiga dari surat An-Nasr berikut ini? Sudahkah kalian menjawabnya? Baik, kita lihat. Hebat, kalian benar-benar anak pintar. Nah, berikutnya adalah kuis yang kedua. Kalian harus dapat menentukan mana ayat pertama, kedua, dan ketiga surat An-Nasr sesuai dengan artinya. Lihat, kalian bisa lihat? Nah, silakan kalian tentukan sendiri mana ayat pertama, kedua, dan ketiga dari arti surat An-Nasr. Kira-kira kalian sudah bisa? Wah, ternyata kalian memang pintar. Nah, baik. Anak-anak, setelah anak-anak mengadakan kuis dan bisa menjawabnya, sekarang guru akan memberikan isi pokok dari surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr ini urutan surat ke-110 di dalam Al-Quran. Dan surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Madaniyah. Kenapa? Karena ketika surat ini turun, Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak, surat An-Nasr ini juga mempunyai asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat ini. Setelah sekian lama, Nabi Muhammad SAW terusir dari kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Pada akhirnya
kota Mekah dapat dikuasai kembali oleh orang-orang Muslim. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW dibantu oleh panglima perangnya yang bernama Khalid bin Walid. Orang-orang kafir di Mekah meyakini jika Nabi Muhammad SAW dapat menguasai kota Mekah, maka orang-orang kafir baru mempercayai kalau Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi. Dan ini terbukti. Akhirnya kota Mekah dapat dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Nah, anak-anak, dari itulah maka turun surat An-Nasr. Dengan turunnya surat An-Nasr, Rasulullah memberitahukan kepada putrinya yang bernama Fatimah. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, hari ini Allah telah menurunkan surat An-Nasr. Ini menunjukkan bahwa ajalku telah dekat." Mendengar itu, Fatimah putrinya menangis. Tetapi Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, "La tabki fa innaka awwalu lahikkibi." Yang artinya, "Wahai anakku, janganlah bersedih, janganlah menangis, karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling pertama nanti menyusul aku." Mendengar itu, Fatimah tersenyum. Nah, anak-anak, dengan kemenangan umat Islam dapat menaklukkan kota Mekah, Rasulullah melarang orang-orang Muslim untuk berpesta pora dengan kemenangan itu. Orang-orang Islam pada saat itu diharuskan berzikir, memuji nama Allah, dan memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan orang kafir pada saat itu? Orang-orang kafir ketakutan. Karena apa? Karena menganggap dengan kemenangan umat Islam, maka orang-orang kafir akan dibalas oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak membalas perbuatan jahat orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW memaafkan semua kejahatan dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, anak-anak, demikianlah asbabun nuzul dari surat An-Nasr. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.